So keep your head up, princess, before your crown falls. Know these voices in your head will be your town. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasiman Fatah akan menjelaskan tentang apa itu sistem informasi. Oke, apa itu sistem? Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari kegiatan, komponen, unsur, elemen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi dan saling berhubungan satu sama lain. Ya, kalian bisa dapat lihat yang ini. Dan model umum dari sistem adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan penggunaan komputer dalam bisnis, mencakup hal semua sistem informasi di segala jenis organisasi dan sarana yang digunakan. Model sistem umum terdiri dari sistem fisik dan sistem konseptual. Nah, ini contohnya. Contoh dari model umum sistem. Dan yang ketiga, karakteristik sistem. Secara umum, sebuah sistem terdiri dari input, proses, dan output. Ketiga hal tersebut merupakan konsep sebuah sistem yang paling sederhana. Suatu sistem dapat dikatakan sebagai sistem yang baik apabila memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik sebuah sistem dapat digambarkan dan dijelaskan sebagai berikut. Ya, kalian bisa perhatikan pada gambar ini. Dan yang keempat, klasifikasi sistem. Sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dan komponen lainnya. Karena sistem memiliki sasaran yang berbeda untuk setiap kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut. Ada beberapa jenis sistem, yaitu satu, sistem abstrak dan fisik. Abstrak dan fisik merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tidak tampak secara fisik, misalnya sistem teologi. Dan sedangkan sistem fisik diartikan sebagai sistem yang nampak secara fisik, sehingga setiap makhluk dapat melihatnya, sebagai sistem komputer. Ada beberapa contoh yang saya ambil, sistem abstrak dan sistem fisik. Sistem diklasifikasi sebagai sistem tertutup, closed system, dan sistem terbuka, open system. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Ya, langsung saja kita lihat contohnya. Nah, contoh dari bagian sistem open system dan closed system seperti ini. Ya, kita lanjut. Apa itu sistem informasi? Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen dalam arti yang sangat luas. Istilah sistem informasi yang sering digunakan yaitu SI. Contoh sistem informasi di sekitar Anda. Misalnya sekarang kan ada musim corona, ya, musim pandemi. Ya, kalau misalnya musim pandemi, kuliah, sekolah, atau dan lain-lain, kita dapat menggunakannya. Kalau dalam metode pembelajaran, ya, kita dapat menggunakannya dengan metode e-learning. E-learning adalah contoh pertama dari sistem informasi, yaitu dalam bidang pendidikan. E-learning atau electronic learning merupakan sistem informasi yang diterapkan dalam sekolah. Penerapan sebuah data yang diproses dan disebarkan melalui teknologi. Banyak sekali manfaat dari hadirnya sistem informasi di bidang pendidikan ini. Di antaranya, kemudahan yang ditawarkan tidak hanya berupa penghematan waktu, tapi juga penghematan kertas, karena contoh dari sistem informasi ini sangat berguna dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Komponen sistem informasi. Ini adalah contoh pertama
Contoh pertama yaitu learning. Contoh dan komponen-komponennya ya, komponen-komponen sistem informasi ialah satu, perangkat keras yaitu hardware seperti yang sudah dijelaskan di bawah ini. Perangkat keras merupakan perintah yang berbentuk fisik yang dipakai di dalam memproses informasi. Contohnya adalah komputer dan juga periferalnya, disk magnetik, lembar kertas, flash disk atau juga optical disk. Kita lanjut. Contoh dan penjelasan kedua yaitu perangkat lunak software. Di dalam perangkat lunak terdapat 3 kategori yaitu sistem informasi Linux, Windows, bahasa pemrograman seperti Pascal, dan juga berbagai macam seperti Microsoft Office. Kita lanjut. Komponen maaf komponen sistem yang selanjutnya adalah database. Database atau bisnis data merupakan kumpulan informasi yang di dalamnya berisi kumpulan data yang tersusun secara sistematik sehingga nanti bisa diperiksa dengan menggunakan program komputer agar bisa mengakses dan mendapatkan informasi yang berasal dari database tersebut. Sebuah perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk mengelola data dinamakan sebagai DBMS atau sistem manajemen berbasis data. Secara konsep, basis data berasal dari kumpulan catatan atau potongan yang berasal dari ilmu pengetahuan. Istilah basis data ini mengacu pada berbagai koleksi data yang memiliki hubungan atau terkait antara satu dengan yang lainnya. Ya, mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan dari ketujuh soal tadi. Apabila ada kekurangan atau kurang mengerti, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.